Walaupun banyak juga orang mau masuk Ramadan ini sempit hatinya. Kenapa sempit hatinya masuk Ramadan? Terbayang dia tak bisa sarapan lontong. Cemana lah besok nih Ramadan nih ya katanya. Terbayang dia sempit dadanya, jiwanya. Nah, orang beriman, marhaban ya Ramadan. Lapang hati kami menyambut kehadiran engkau wahai Ramadan. Dalam waktu yang singkat ini kita akan membahas satu tema, marhaban ya Ramadan. Marhaban itu secara bahasa artinya tanah lapang. Tanah lapang itu disebut dia tanah lapang, maksudnya saat kita menyebut marhaban, lapang hati kami menyambut Ramadan. Jadi biasanya orang mengartikan marhaban itu selamat datang, tapi makna aslinya lapang hati. Walaupun banyak juga orang mau masuk Ramadan ini sempit hatinya. Kenapa sempit hatinya masuk Ramadan? Terbayang dia tak bisa sarapan lontong. Cemana lah besok nih Ramadan nih ya katanya. Terbayang dia sempit dadanya, jiwanya. Nah, orang beriman, marhaban ya Ramadan. Lapang hati kami menyambut kehadiran engkau wahai Ramadan. Itu prinsip atau apa yang mesti diyakini di hati orang beriman sebelum masuk Ramadan. Jangan sampai masuk Ramadan tu dia gelisah. Orang beriman dia menyatakan sikap di hadapan Allah, ya Allah, ini Ramadan sebentar lagi mau datang, kami akan benar-benar sambut dia dengan semangat, marhaban ya Ramadan. Sebagaimana ketika bayi lahir, kita sambut dia dengan marhaban juga. Marhaban ya nurul aini. Marhaban. Hati lapang menyambut kehadiran engkau wahai ya nurul aini. Wahai cahaya mata. Nur cahaya, aini mata. Marhaban jaddal Husaini. Marhaban, selamat datang. Hati kami lapang menyambut engkau, jaddah, kakek, Husaini, Husain. Kakek Husain itu maksudnya Rasulullah. Begitulah sahabat Nabi yang berada di Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka menyambut marhaban jaddal Husain. Marhaban, intinya bahwa kita menyambut Ramadan ini dengan ungkapan marhaban. Ada ungkapan untuk selamat datang dalam bahasa Arab itu digunakan kata ahlan wa sahlan. Apa bedanya ahlan wa sahlan dengan marhaban? Walaupun terjemahannya selamat datang juga. Kalau marhaban itu lebih tinggi kedudukannya daripada ahlan wa sahlan. Kalau ahlan wa sahlan ini selamat datang biasa. Tapi kalau marhaban, selamat datang ini tamu istimewa. Tamu yang agung. Ramadan ini tamu istimewa. Karena Ramadan ini tamu spesial, tamu agung, tamu istimewa, maka tidak digunakan ahlan wa sahlan. Walaupun sebetulnya ahlan wa sahlan itu dah bagus juga. Ahlan keluarga, sahlan mudah. Ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, aku anggap engkau seperti keluarga. Sahlan mudah, semua urusanmu mudah. Jadi kalau ada kawan kita mau datang, kita katakan kepadanya, ini tamu nih, ahlan, sudah aku anggap engkau seperti keluarga. Sahlan, urusanmu mudah. Mau minum kopi aku buatkan, mau minum teh aku siapkan, mau makan goreng disiap. Begitulah menyambut tamu. Ahlan wa sahlan. Tapi tamu ini bukan sembarang tamu.
tamu ini datang setahun 30 hari saja atau 29 hari, dan tamu itulah yang disebut dengan Ramadan. Maka kita bukan menyambutnya dengan ahlan wa sahlan, tapi kita sambut dengan ungkapan marhaban ya Ramadan. Lapang hati kami menyambut kehadiranmu wahai Ramadan. Nah, itu makna secara bahasanya. Nah, karena dia tamu istimewa, maka kita mesti siapkan beberapa persiapan kita. Yang pertama, kita mesti paham makna Ramadan. Makna pertama, Ramadan itu diartikan sebagai membakar. Ramadan artinya membakar. Yang dibakar itu adalah besi yang berkarat. Kalau besi berkarat dibakar dengan api yang sangat kuat, maka setelah itu dipukul dia sedikit, rontoklah karat-karat itu. Merontokkan karat dengan cara membakar itu bahasa Arabnya Ramadan. Ramadan yarmudu, membakar. Apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Seakan-akan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan merontokkan dosa-dosa kita. Merontokkan karat maksudnya ibarat dosa kita ini seperti karat. Udah berkarat dia. Gimana caranya supaya dosa ini berguguran? Maka dilakukan amal soleh dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh jiwa, dengan kesungguhan, keseriusan. Bukan main-main, bukan asal puasa saja. Ada amalan-amalan yang mengiringi puasa itu, sehingga karat-karat itu betul-betul berguguran. Itulah harapan kita. Sehingga keluar dari bulan Ramadan, maka bersihlah besi itu, tak lagi berkarat. Dan harapannya diri kita pun menjadi bersih, sebagaimana yang disebut Nabi, seperti bayi yang baru dilahirkan, tak membawa dosa. Kita ini selama ini banyak melakukan dosa, tapi ada cara untuk membuat kita seperti bayi lagi, tak berdosa. Apa itu? Ibadah yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah masuk bulan Syawal, jangan katakan mari kita buat karat yang baru. Udah bersih-bersih tadi, karatnya habis, buat karat baru lagi. Maka itu kekeliruan memahami Ramadan. Jadi seakan-akan Ramadan itu macam laundry. Cuci-cuci bersih, kotorkan lagi. Kita tak mau begitu. Ramadan ini benar-benar membersihkan diri kita dari dosa. Itulah harapan kita. Yang kedua, Ramadan diartikan menyiram. Ramda, bahasa Arab ramda itu dari kata ramda, itu lahirlah kata Ramadan. Itu maksudnya adalah hujan yang turun membersihkan debu, membersihkan daun yang berdebu. Kalau ada daun lalu dia menempel debu padanya, turun hujan, kira-kira debunya masih tetap ada atau bersih? Daun itu jadi bersih atau tetap berdebu? Hilang debunya karena dibersihkan oleh hujan. Nah, debu itulah gambaran dosa kita. Seakan-akan dosa kita ini seperti debu. Pikiran berdebu, mata paling banyak debunya, hati berdebu, telinga mendengar yang tak baik-baik berdebu juga. Gimana cara membersihkan debu-debu ini? Beribadahlah di bulan Ramadan dengan baik, maka seakan-akan debu itu bersih, sebagaimana bersihnya daun yang semula berdebu, turun hujan. Hujan itulah ibarat amalan kita di bulan Ramadan. Itu baru makna Ramadan. Jadi apa makna Ramadan? Satu, membakar. Yang kedua, menyiram. Membakar besi yang berkarat, menyiram daun yang berdebu, membersihkan diri dari dosa. Itu makna filosofisnya. Bisa diupdate status nanti. Yang punya HP kan, makna Ramadan. Kajian malam ini menyambut Ramadan. Makna Ramadan membakar dan menyiram. Yang baca status, apalah maksud membakar dan menyiram ini?
Ditanya apa maksud membakar menyiram? Sempat pula kita ceramahkan yang menelepon kita itu. Berarti disitulah dakwah kita. Intinya yang baik-baik ini share, ajak orang supaya tahu apa sebetulnya makna Ramadan. Ramadan hakikatnya membersihkan diri kita dari dosa. Dah selesai satu poin. Sekarang kita masuk poin kedua. Ini kalau diikutkan banyak memang tema kita ini, tapi waktu kita tak lama, kita cepat-cepatkan aja lah. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ini yang mesti kita lakukan sebelum masuk Ramadan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah lewat taubat nasuha. Walaupun memang sebetulnya Ramadan itu syahrut taubah, bulan taubat, bukan berarti kita taubatnya menunggu Ramadan. Ramadan kan bulan taubat, jadi saya nanti taubatnya di Ramadan aja lah. Iyalah kalau sampai ke bulan Ramadan. Kalau tak sampai, kalau malaikat tuh pakai prinsip lebih cepat lebih baik, malaikat Israel, tak jadi kita taubat. Taubatnya sejak sekarang, kita pastikan kita benar-benar bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa kita. Maka kalau sudah diterima taubat kita, masuk ke Ramadan itu dalam keadaan sudah terkoneksi. Kan hubungan dengan Allah sudah baik hubungannya dengan Allah, karena selama ini dia bergelimang dosa, mengakui dosa-dosanya. Maka kalau kita lihat syarat taubat itu, yang pertama menyesal dalam hati. Dia sesali masa lalu yang pernah gelap, masa lalu yang bergelimang dosa. Dia akui di hadapan Allah. Tak perlu menceritakan dosa kita sama manusia. Karena ada juga orang menceritakan dosanya di depan orang lain dengan bangga pula lagi. Aku mana dosa dah aku lakukan semuanya, katanya. Dengan bangga pula dia cerita. Ini orang tidak bertaubat. Ini orang bangga dengan dosa. Mestinya bertaubat itu menyesal atas dosanya, di hadapan Allah dia ungkapkan penyesalannya itu. Jangan disampaikan di depan manusia. Bahkan yang kita khawatirkan ujub pula dia, takjub pula dengan dosanya sendiri. Itulah na'udzubillah min dzalik. Menyesal di dalam hati, beristighfar di lisan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah yang dia ungkapkan di hadapan Allah, minta ampun dia kepada Allah. Dan yang ketiga syaratnya adalah bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa. Dulu pernah buat dosa, sekarang udah beristighfar, dah sesali dalam hati, banyak istighfar. Lalu kemudian dia bertekad tidak akan balik lagi untuk melakukan dosa-dosa. Kalau begitu maka taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan masuk dia ke Ramadan dalam keadaan bersih. Masuk dia ke Ramadan itu dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Itulah Ramadan yang berkualitas. Jangan menunggu Ramadan baru mau bertaubat. Sejak sekarang kita sudah menyatakan diri kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Memang sengaja dimatikan? Oh gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan poin yang ketiga. Yang pertama tadi makna Ramadan. Yang kedua memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang ketiga memperbaiki hubungan dengan sesama. Jadi antar sesama kita ini perlu juga kita saling bermaaf-maafan. Inilah inti acara kita tadi. Iya Pak? Acara kita ini kita mau bermaaf-maafan antar sesama. Mungkin ada silap kata, ada kata-kata yang menyinggung perasaan, ada mungkin tidak sengaja atau tak sengaja. Inilah kesempatannya. Sebelum masuk Ramadan kita pastikan hati kita suci, bersih, tak lagi menyimpan dendam, tak menyimpan dendam kesumat, tak menyimpan sakit hati, tak menganggap ini orang ini salah menyalahkan. Jadi kita plong, lepaskan yang kusut-kusut di hati itu, lepaskan. Kalau bisa kita melakukan itu, insya Allah Ramadan kita Ramadan yang bermakna, Ramadan yang berkualitas. Maka dibuatlah kegiatan setiap tahun di masjid
Al-A'raf ini. Dan yang istimewanya ada acara makan-makannya itu. Itu yang istimewanya itu. Dan memang kegiatan ini sangat baik sekali. Sebelum masuk Ramadan, perbaiki hubungan sesama kita. Dan yang paling penting adalah ustadz ini. Ustadz ini yang perlu minta maaf sama jamaah. Karena ustadz ini banyak bercakap. Mungkin cakapnya menyinggung perasaan. Maka saya pun mengambil kesempatan lah. Kalau ada kata yang silap, yang salah, yang khilaf, yang tak sengaja, apapun lah, atau tindak tanduk atau sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya pun memohon maaf kepada jamaah. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan? Alhamdulillah, lapang hati saya. Jadi kalau ada yang tersinggung, begitu juga lah jamaah. Kalau jamaah tak ada salahnya sama ustaz. Ustaz ni banyak salah semua jamaah. Karena dia banyak bercakap kan. Kalau jamaah insya Allah tak ada salahnya. Nah oleh karena itu kita lah, sesama kita lah saling memaafkan. Sehingga dengan kita saling memaafkan ini hati kita lapang. Sehingga Ramadan kita insya Allah menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya insya Allah. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi menyambut bulan suci Ramadan ini, poin berikutnya adalah bahwa kita perlu punya target. Siapkan Quran. Quran udah ada, tapi kadang-kadang bisa lemah semangat kita baca Quran. Apa sebab? Qurannya terlalu kecil tulisannya. Kecil-kecil, kadang awak lah tua-tua Pak kadang-kadang mata tu dah tak lah payah, tak semangat lagi membaca Quran tu. Maka siapkan Quran sejak sekarang, beli Quran yang besar tu. Puas kita bacanya. Kita punya target. Nanti kalau sampai Ramadan ini setar dari Al-Fatihah, nanti sampailah akhir Ramadan, sampailah kita ke An-Nas. Khatam hendaknya Al-Quran itu. Bagi yang belum pernah mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan, inilah kesempatannya. Bagi yang sudah pernah sekali, upayakan 2 kali. Udah 2 kali, 3 kali. Itu kan target. Ingin kita lebih baik Ramadan ini daripada Ramadan kemarin. Kalau kita mau mengikut Imam Syafi'i, memang tak kuat mungkin. Kenapa? Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran setiap Ramadan 30 kali. Berarti setiap hari sekali. Khatam bukan setiap hari 1 juz. Setiap hari khatam sekali. Itu Imam Syafi'i. Ada lagi yang tinggi. Siapa dia? Imam Bukhari. Imam Bukhari diriwayatkan dia mengkhatamkan Quran setiap Ramadan 60 kali. Berarti setiap hari 2 kali dia khatam Quran. Kita tak usahlah sampai macam gitu. Berat nampaknya. Saya Ustaz dapat sekali itu dah syukur betul saya dah. Itu paling sedikit lah tu. Upayakanlah kita punya program. Kita yang memprogramkan. Kita bisa khatam Quran itu karena rencana yang matang, planning kita ada. Sejak sekarang kita pikirkan. Setiap selesai 1 kali solat, buat 2 halaman umpamanya. Kali 5 kali solat. Dah 10, itu dah 1 juz itu. Kalau kita itu aja istiqomahkan sampai 30 Ramadan, maka selesailah kita 1 khatam Al-Quran. Nah itu yang keempat, persiapan kita untuk memasuki Ramadan. Siapkan Quran. Beli Quran yang besar itu. Kalau mau banyak kita khatam, waktu tahajud itu kita baca. Kita kan bangun malam, sholat tahajud. Quran itu yang ada stand, yang ada kakinya itu. Buka kan halaman pertama nih sini, halaman kedua, berapa rakaat kita sholat itu kalau kita rutin kan, belum lagi nanti sholat duha, buka pula, boleh nengok Quran sedang sholat tuh boleh. Bahkan kalau kita mau buka kan, umpamanya mau 2-4 lembar sekali berdiri itu, buka kan lembarannya boleh. Seperti dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dulu ada namanya Maula Aisyah radhiyallahu anha. Di malam hari itu dia pegang mushaf, pegang yang dari kulit unta, dari
dari pelepah kurma itu catatan Quran itu dibacanya karena dia tak hafal, dibacanya dalam sholat. Itu dalil bahwa boleh sedang sholat itu membaca Quran. Khususnya lagi yang dianjurkan ulama-ulama kita tuh ya sholat-sholat sunat aja lah. Kalau sholat wajib pula megang Quran macam mana lah rasanya gitu kan, tak serius nampaknya. Sholat sunat itu boleh, karena kita umpamanya di bulan Ramadan ini ingin khatam Quran, sudahlah kita baca Quran di dalam sholat, tambah lagi di luar sholat, bisa berapa kali kita khatam itu. Itu makanya tak heran kita ulama-ulama itu sampai berkali-kali dia khatam. Kenapa? Karena dia banyak ibadahnya. Dalam sholatnya dia khatam, dalam sholat di luar sholat dia baca juga. Walaupun banyak orang dia selama Ramadan itu banyak tidurnya. Kalau banyak tidurnya enggak khatam-khatam. Habis sholat subuh tidur, bangunnya dekat-dekat mau zuhur. Nanti habis sholat zuhur tidur lagi. Jadi kapan dia mau khatam? Jadi kita siasatilah waktu kita ini jangan sampai lolos, terbuang sia-sia di bulan Ramadan tuh. Kita merencanakannya sejak sekarang. Itu tentang membaca Al-Quran. 2 lembar kali 5 sholat 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kalau kita sederhanakan, mudah kita bisa khatam. Cuma kita harus istiqomah. Cuma ada orang waktu Ramadan pertama itu semangat tinggi, sampai 3 juz satu hari itu kan. 2 Ramadan semangat. Sampailah nanti agak-agak 20 Ramadan, mulai menurun. Apalagi kalau dah berjalan-jalan ke mall dia, udahlah tuh berkuranglah tuh baca Quran. Yang tadi itu udah 20 juz sebetulnya, tapi udah sampai 28 Ramadan baru dia ingat, saya mau target khatam Quran. Udah tak terkejar lagi. Jangan semangatnya di awal saja, maka kita buat perencanaan yang matang. Nah, oleh karena itu ada i'tikaf. I'tikaf itu kita mau full i'tikaf itu umpamanya kan banyak waktu di masjid tuh. Itulah mengejar ketertinggalan tadi itu. Kalau terlambat kita banyak waktu di dalam masjid itu, dibuatlah progres untuk bisa mengkhatamkan Quran. Yang kelima, poin yang penting juga untuk kita siapkan menyambut Ramadan, membayar hutang puasa. Bagi yang punya hutang, kalau hutangnya 2 hari masih sempat enggak lagi nih bayar? Masih bisa kan? Yang payah itu 10 hari. Ini Ramadan tinggal berapa hari lagi itu. Makanya kalau masih ada hutang itu walaupun 1-2 ini masih sempat kita untuk membayarnya. Jangan sampai ada hutang puasa kemarin belum juga dibayar sampai sekarang. Kalau ternyata memang ada hutang kita Ramadan kemarin belum dibayar, masih tetap wajib membayarnya sesudah Ramadan ini nanti. Tetapi dia diharuskan membayar fidyah. Selain bayar hutang puasa, juga sekaligus membayar fidyah. 1 hari yang ditinggalkan memberi makan fakir miskin. Tapi kalau udah kita bayar hutang puasa ini, nggak perlu lagi kita membayar fidyah. Kenapa orang ini selain dia bayar hutang puasa, dia juga bayar fidyah? Mengapa 11 bulan yang dianugerahkan Allah tak diganti itu puasa? Dianggap dia melakukan pelanggaran, takzir, hukuman bagi orang yang melalaikan 11 bulan yang diberikan Allah untuk mengganti puasa, tapi tak dia gunakan. Maka selain dia wajib membayarnya setelah Ramadan kedua, dia juga membayar fidyah. Memberi makan fidyah 1 mud itu ukuran yang disederhanakan ulama kita, memberi makan sehari. 1 hari itu memberi makan sehari itu makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau 25.000 kali 3 berarti 75. 75.000 itulah disiapkannya untuk sehari puasa yang dia tinggalkan selain dia harus mengqadha, mengganti puasanya. Kalau tak diganti gimana? Meninggal dia dalam keadaan bawa hutang. Kata Nabi, man mata, siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyam, dia punya hutang puasa,
Shoma anhu waliyuhu. Keluarganya yang menggantikan puasanya. Anaknya, kerabatnya, ahli warisnya yang menggantikan puasanya. Andai nih kita sakit, andai sakitlah kita tahun lalu nih agak 5 hari umpamanya. Rupanya sekarang belum juga diganti. Tiba-tiba datanglah malaikat Israel. Meninggal kita. Maka hutang puasa kita yang belum dibayar itu bisa diganti oleh anak kita. Tapi kalau dia sudah tua, orang yang sudah sangat tua, yang dah tak mampu lagi berpuasa, tak perlu ganti puasanya. Cukup membayar fidyah. Itu yang disebut Allah dalam Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tak sanggup lagi berpuasa, hendaklah dia memberi makan orang miskin, fidyah. Itu khusus orang-orang yang dah tak sanggup lagi. Tapi kalau dia masih sanggup, cuma dia sakit, sehat lagi kan. Kemudian dia atau dia musafir, nah itu kalau dia meninggal belum sempat ganti, keluarganya yang menggantikan. Yang terakhir yang mau kita siapkan adalah siapkan harta kita untuk berbagi. Sebahagian harta kita ini kita gunakan untuk berbagi. Bagi buka puasa. Satu, kalau kita kasih orang buka puasa, maka kita dapat pahala dia. Kata Nabi, man fattara shaiman, siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi. Kita berikan orang buka puasa ini Pak, untuk buka puasa nanti apa pahala puasa dia bisa kita raih. Itu satu orang. Kalau 2 orang berarti 2 pahala itu kita raih. Kalau 10 orang semakin banyak kita memberi buka puasa, semakin besar pahala yang kita raih. Makanya tahun kemarin kami mengajak jamaah juga. Nah ini tahun ini ngajak lagi. Setiap tahun mengajak jamaah, mari kita siapkan buka puasa anak-anak pondok pesantren kita yang memang mereka ini kebanyakannya duafa lah. Ini perlu ya kita bantu itu. 25.000 satu orang satu hari. Insya Allah Ustaz, saya untuk satu hari, alhamdulillah. Tapi ramai orangnya, bisa tercukupi itu. Jadi kita siapkan nanti ada selebaran itu. Kalau mau diisi, isi. Tak diisi tak apa-apa. Ada nomor rekeningnya. Tak sempat sekarang, bulan Ramadan boleh. Cuma kita dah siapkan dari sekarang. Menjelang masuk Ramadan, ini untuk buka puasa anak-anak santri penghafal Quran. 170 orang anak-anak itu. Itulah yang akan kita siapkan makannya. Tapi ya bersama-sama insya Allah kita bisa. Nah itu tentang masalah berbagi buka puasa. Apa kata Nabi? Ditanya oleh Anas bin Malik, kapan sedekah itu paling afdal? Kata Nabi, shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Dan Nabi itu orang yang paling dermawan, tetapi kedermawanannya meningkat waktu berada di bulan Ramadan. Sekaligus saya mau menyampaikan perkembangan masjid kita. Ini dari donasi jamaah. Ada fotonya nih. Inilah foto masjid kita yang belum beratap lagi sampai sekarang. Sejak 3 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah dah jadi macam itu tuh kan udah perkembangan itu. Ini terakhir kemarin untuk tiang-tiang terasnya. Tiang-tiang terasnya sudah sekarang tiang-tiang teras ini sudah menjadi seperti ini. Alhamdulillah. Sudah ada 4 tiang terasnya, dinding-dinding sudah ada, tinggal dihubungkan aja lagi antar tiang nih balok-baloknya, baru kita fokus ke atap. Inilah kemarin saya sampaikan sama jamaah di masjid lain. Kalau bisalah kita siapkan Ramadan ini atap nih. Mudah-mudahan sholat Jumat pertamanya santrinya di bulan Ramadan ini. Kalau jadi atapnya. Selagi belum beratap panas Pak sholat Jumat. Sholat Jumat di bawah terik panas matahari. Kalau dah beratap, nanti insya Allah bisa sholat Jumat pertama. Tapi kalau tidak ya kita tunggulah donasi-donasi untuk menyegerakan pembangunan masjid kita. Itulah rencana kita. Sebetulnya ada terkumpul lebih kurang
Ini untuk atap tuh rencana 100 sekian, sekarang udah terkumpul 55-an lebih, dah agak-agak 150-an lagi. Itulah yang mau kita segerakan. Nah, ini rancangan masjidnya. Insya Allah jadi seperti inilah nanti masjid itu. Nampak? Oh kecil, tak nampak. Alhamdulillah, berkat dorongan dan dukungan jamaah bahwa pondok pesantren kita bulan lalu sudah meraih akreditasi A. Nah, itu karena dukungan jamaah. Dan anak-anak santri kita alhamdulillah prestasinya untuk belajar kitab kuning, untuk pertandingan membaca kitab kuning, mereka juara 1 kemarin itu se-Kabupaten Bengkalis, kemudian diutus dari utusan kabupaten ke provinsi. Alhamdulillah, itu semua karena dukungan dari jamaah-jamaah kita semuanya. Jadi saya kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan jamaah sehingga lahirlah anak-anak yang cinta agama, yang cinta Quran. Mudah-mudahan mereka juga nanti akan memberi pencerahan kepada umat. Berkah rezeki jamaah semuanya. Inilah beberapa poin yang kami sampaikan untuk persiapan menyambut Ramadan. Agaknya masih ada waktu enggak, Pak? Udah. Maksudnya kalau ada yang mau bertanya, agak 1-2 pertanyaan sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Iya Pak, silakan. Baik Pak. Waalaikumsalam. Khatam Quran. Boleh aja Pak, boleh aja. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Boleh. Masalah boleh. Tapi ada orang yang tak mau dia gitu. Yang sudah dimulainya bulan Sya'ban ini umpamanya udah 3, 4, 5 juz kan, masuk Ramadan dia stop dulu yang Sya'ban, yang bulan sebelum Ramadan ini. Saya mulai start Ramadan ini mulai dari awal karena ingin ngambil barokah Ramadan itu. Adapun yang Sya'ban yang 3 juz semua itu dilanjutkan nanti habis Ramadan lagi gitu. Ada yang buat seperti itu. Gimana tuh? Ya boleh, kedua-duanya boleh. Intinya kita Ramadan itu kita mau spesial nih. Kalau ingin spesial, memang betul-betul target dari awal sampai akhir tuh punya betul-betul khatam di bulan Ramadan, di bulan turunnya Al-Quran. Itu dia startnya dari awal. Tapi andai dia sudah mulai juga tidak apa-apa. Bahkan nanti setelah khatam pula dia masih ada kesempatan lanjut lagi, bisa khatam 2-3 kali. Itu tentu lebih afdal lagi daripada dia mengkhususkan sejak awal khatam cuma sekali. Tapi ada orang yang sudah mulai sejak bulan Rajab, Sya'ban, udah khatam pula dia nanti di hari ke-5 Ramadan. Dia lanjutkan lagi, bisa lagi. Itu tentu lebih hebat lagi dia itu. Jadi intinya tidak masalah kalau memang sudah dimulai, lanjutkan aja terus. Gitu Pak ya. Baik. Iya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fidyah. Orang yang menerima fidyah kita. Iya. Yang menerima fidyah ini dalam Al-Quran disebutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tak sanggup lagi berpuasa, hendaklah dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi kategori miskin itu otomatis fakir bisa. Sedangkan miskin aja dapat, apalagi fakir. Kalau udah disebut miskin, otomatis fakir, otomatis dia mendapatkannya. Kalau fakir itu kan lebih sulit lagi kehidupannya daripada miskin.
Jadi orang miskin itu, kategori miskin itu cukup-cukup lah. Berlebih pun tidak, tapi cukup-cukup makan sehari, itu miskin. Tapi orang fakir itu memang tak memenuhi kebutuhan hariannya, tak cukup, itu fakir. Nah, memberi makan orang miskin maksudnya memberi makan fakir miskin. Nah, adapun kita tak tahu gimana kemana mau disalurkan, tak tahu kita mana kategori, sebetulnya data itu ada di masyarakat. Yang menerima zakat itu kan fakir miskin, itu bisa menerima tuh fidyah kita. Siapa yang biasanya kategori fakir miskin, lalu kita berikan duit dia ini untuk bayar fidyah saya karena tak sanggup puasa, bisa. Kalau memang kita khawatir tak tahu, serahkan di lembaga zakat, Basnas. Seperti kita kan itu di bawah dompet duafa tuh. Dompet duafa memang fokus untuk mempedulikan orang-orang duafa. Jadi MPZ, Mitra Pengelola Zakat Kusyairiyah, itu yang di selebaran Bapak Ibu itu tuh nomor rekening itu MPZ, itu Mitra Pengelola Zakat. Jadi selain zakat, infak, sedekah, itu disalurkan kepada, datanya dah lengkap, tinggal salurkan aja lagi kalau kita tak tahu mau disalurkan. Tapi kalau dapat kita menentukan ini orang ini layak ini untuk saya bayarkan karena dia termasuk duafa seperti yang dimasukkan fakir miskin, serahkan langsung boleh juga. Itu maksudnya Pak ya? Iya. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz kalau kita tahu dia seorang fakir miskin, tetapi sebaliknya, bagaimana kalau seandainya kita tahu dia tidak sholat atau tidak ke masjid atau bagaimana, maka sah fidyah kita? Sah fidyahnya. Membayar fidyah kepada orang, jangankan orang Islam, jangankan orang yang tidak Islam nih kan, sedangkan orang non Muslim pun sah dia. Nah, itu muallaf itu kalau zakat nih, muallaf itu hak aslinya dia belum masuk Islam, hatinya dekat ke Islam, dikasih zakat supaya dia betul sadar, hebat Islam itu, peduli dia kepada sesama. Nah, adapun orang yang tidak sholat, jarang puasa, kita kasih pula fidyah sama dia, diharapkan dengan kita kasih itu tertarik dia beramal soleh. Luar biasa Islam ini sebetulnya, peduli kepada sama. Saya yang tak berpuasa, tak sholat nih, peduli juga orang Islam nih. Begitu indahnya Islam. Sadar dia dengan kita beri itu, diharapkan, maka kita sudah menjadi wasilah mendapat hidayahnya dia. Bisa orang dapat hidayah itu karena wasilah kita berbagi. Itulah konsep Islam. Fidyah, zakat, infak, sedekah, itu wasilah untuk orang berbuat baik. Berbuat baik, kita yang berbuat baik, orang yang tak baik jadi baik karena kita. Ini udahlah dia tidak peduli Islam, susah dia hidupnya. Orang Islam tak ada yang peduli, tambah sulit dia. Tak ada orang peduli kepada saya katanya. Tapi kalau kita perhatikan, semoga dengan kita perhatikan itu berubah. Masalah sekarang belum juga berubah, itu hidayah itu hak Allah. Mungkin hari ini belum, suatu saat nanti baru dia sadar. Itulah sebabnya dulu ada orang perhatian sama saya. Rupanya indah Islam itu. Kalau gitu saya baiklah katanya. Jadi orang baik dia sebab kita berbagi itu. Insya Allah seperti itu Pak ya. Baik. Ada lagi Pak? Ya Pak, sini Pak ya. Ya. Dan kapan membayarnya? Kapan sebetulnya membayar fidyah? Aslinya membayar fidyah itu tak ditentukan waktunya. Baik sebelum Ramadan atau ketika Ramadan ataupun sesudah Ramadan. Tak ada ketentuan waktunya. Beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu terakhir bisa membayar tuh waktu khotib naik mimbar. Sebelum khotib naik mimbar, dah naik mimbar sholat Idul Fitri tak bisa lagi bayar zakat. Tapi masalah fidyah ini
dalam Ramadan, sebelum Ramadan, sesudah Ramadan masih bisa untuk membayar fidyah. Cuma jangan karena ditunda-tunda akhirnya tak jadi kan. Nah, rupanya boleh kapan-kapan aja nanti kan. Tunda, akhirnya tak jadi. Ah, itu yang kita khawatirkan. Tapi intinya dengan kita tahu begitu lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Nah, gitulah Pak ya tentang waktu membayar fidyah. Itu Pak. Ada lagi Pak? Ada mungkin ya, terakhir mungkin. Terakhir. Jadi pembayaran zakat fitrah ini kan utama di masjid ini Pak ya. Jadi kita mengharapkan masyarakat yang di wilayah kita ini kan membayarkan di masjid. Itu kan harapan daripada pengurus. Kenapa? Karena nanti zakat fitrah itu akan dibagikan di lingkungan. Ya. Nah, sementara mereka tak ada yang membayar sini Pak. Hah? Kadang-kadang di total-total cuma 60% yang bayar. Daripada 100%, 60 yang bayar. Tapi kita membagi 100. Itu kira-kira itu Ustaz. Kami menghimbau. Pernah kami himbau, boleh dibayar keluar, tapi jangan semuanya gitu. Jadi kalau ada 4 bayar keluar 2, di masjid 2. Tapi itu hanya kami ngomong itu aja, tapi pada kenyataan sampai hari ini yang kemarin lah tidak pernah berlaku itu yang itu kira kena ada dulu saya Ustaz muda tapi dah meninggal Pak apa namanya itu kalau tak pernah ke masjid tu saya dikasih tapi kita kan selaku apa kan tak enak kan tak bagus tuh. Itu tak bagus. Jadi kalau menurut saya yang terbaik juga tetap kita kasih juga atau gimana? Tetap dikasih. Walaupun dia tidak berzakat tempat kita. Walau kalau dia berhak Ya dia berhak. Kalau berhak dikasih. Walaupun dia umpamanya tidak berzakat. Cuma himbauan untuk jemaah di mana kita tinggal tuh bagusnya di situlah kita berzakat. Kalau dikelola oleh UPZ, unit pengumpul zakat di masjid kita, di situlah kita berzakat, nanti akan didistribusikan juga di lingkungan kita. Nah, itu yang terbaiknya seperti itu. Jadi dihimbaulah ke jamaah semuanya, ke masyarakat untuk berzakat di UPZ masjid setempat supaya betul-betul tersalurkan dengan baik. Nah, gitu himbauannya Pak ya. Nah, walaupun kalau tak mau dia kita tak bisa maksa. Mungkin dia mau bayar ke Basnas bisa juga sebetulnya kan. Tetapi kan kita mau merata. Pendistribusian itu merata, maka dipusatkan di tempat kita. Itu yang lebih utama. Itulah nampaknya karena ada berbunyi tadi nampaknya kan. Karena kalau masih lama masih saya lanjutkan nanti jamaah tak jadi awak makan Ustaz. Walaupun habis ini sholat dulu kan Pak. Tapi alhamdulillah insyaallah semuanya menjadi baik-baik saja. Berdoa kita semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan kita bisa beribadah dengan baik sehingga amal-amal kita ini dapat merontokkan dosa-dosa kita, keluar kita dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan, tak lagi membawa dosa apa-apa. Mudah-mudahan sehat jiwa, sehat fisik kita, badan kita bisa beramal dengan maksimal nanti di bulan Ramadan. Terima kasih atas kebaikan jamaah semuanya, berkah rezeki kita semua insyaallah. Kami cukupkan sampai di sini kajian ini dengan doa alhamdulillahirabbil alamin.